Sosok Maria menjadi sosok penting dalam peristiwa kelahiran Yesus. Dari dalam rahimnya lah Yesus Kristus anak Allah lahir dan hadir di tengah dunia. Namun peran penting Maria tidak berhenti pada saat itu. Maria juga turut serta mengambil peran penting dalam kisah-kisah Injil lainnya. Hari ini bersama saya Hizkia Anugrah Gunawan, mari kita mendalami dan belajar dari sosok Maria dalam program Berita Belajar dari Tokoh Alkitab. Salah satu peran penting Maria tercatat dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Pada saat itu, penulis Injil Yohanes menceritakan peristiwa mengenai perkawinan di Kana. Peristiwa perkawinan di Kana ini menjadi catatan yang penting dan bahkan menjadi peristiwa yang penting dalam sejarah pelayanan Yesus Kristus di tengah dunia. Untuk pertama kalinya, Yesus melakukan mujizat di depan publik dengan mengubah air menjadi anggur. Di balik peristiwa yang bersejarah ini, ada peran Maria, ibu Yesus, yang sangat besar. Kalau kita membaca ayat ini, di ayatnya yang ketiga, tampaknya Marialah yang pertama kali mengetahui bahwa penyelenggara pesta tersebut sedang kekurangan air anggur. Maka di ayat yang ketiga penulis Injil Yohanes mengatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sahabat Berita, kehabisan anggur saat pesta merupakan aib yang memalukan bagi sang penyelenggara pesta. Oleh sebab itu perkataan Maria kepada Yesus tampaknya bukan sekadar informasi. Maria menyimpan harapan agar Yesus melakukan sesuatu untuk membantu penyelenggara pesta tersebut. Dan sebagai ibu yang mengasuh dan membesarkan Yesus selama kurang lebih 30 tahun. Maria begitu mengenal pribadi Yesus. Ia yakin bahwa hati Yesus akan tergerak untuk membantu dan menolong penyelenggara pesta tersebut. Dan benar saja, Yesus pun menangkap maksud dari Maria. Namun, respons Yesus mungkin di luar dugaan Maria. Bahkan saat saya pertama kali membaca kisah ini, saya pun terkejut dan heran dengan respons Yesus. Bukannya langsung membantu penyelenggara pesta, Yesus malah berkilah dengan alasan bahwa saatku belum tiba. Apa yang Maria rasakan saat mendengar jawaban itu? Mungkin bisa jadi Maria bisa marah dan kecewa. Layaknya permintaan seorang ibu ditolak oleh anaknya. Bahkan dengan alasan yang kadang tidak masuk akal. Tetapi Injil Yohanes mencatat bahwa Maria memiliki respons yang berbeda. Bukannya marah dan kecewa, Maria justru menunjukkan imannya kepada Yesus. Ayat 5 mencatat, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan benar saja, ketika para pelayan pesta mengikuti perkataan Maria, mujizat pertama Yesus di depan publik pun terjadi. Air berubah menjadi air anggur. Dan bahkan air anggur terbaik
yang ada di dalam pesta tersebut. Sebetulnya tanpa peran dan kehadiran Maria, saya pribadi yakin bahwa Yesus pun bisa melakukan mujizat ini. Tapi penulis Injil Yohanes dengan sengaja menceritakan secara detail bagaimana peran Maria dalam mujizat Yesus yang pertama ini. Alasannya cukup sederhana. Penulis Injil Yohanes ingin mempersaksikan kepada pembaca, termasuk kita semua yang hidup kurang lebih 2000 tahun setelah peristiwa tersebut, bahwa ada respons manusiawi yang dapat kita teladani dari sosok Maria. Supaya kita tidak melewatkan mujizat yang dilakukan oleh Allah. Apa respons manusiawi tersebut? Maria tidak marah dan kecewa saat respons Yesus berbeda dengan yang ia harapkan. Maria tetap beriman bahwa Yesus akan melakukan dan mengatakan sesuatu, akan berbuat sesuatu. Walau Yesus sudah berkata kepadanya, saatku belum tiba. Sahabat berita, sikap yang ditunjukkan Maria ini mengundang kita berefleksi dan memeriksa diri. Saya yakin bukan hanya Maria yang pernah mengalami situasi tersebut. Situasi ketika respons Allah berbeda dengan harapan dan bayangan kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah meragukan ataupun sedang meragukan. Apakah Allah memang benar-benar berkuasa dan menyayangi kita? Di saat kita susah, di saat kita berdoa minta petunjuk jalan keluar. Bukan solusi yang didapatkan. Malah persoalan tambahan yang kita hadapi. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah marah dan kecewa lantaran jawaban Allah terhadap doa-doa kita bertolak belakang. Mungkin ada di antara kita yang berdoa minta agar kerabat dan sahabat kita disembuhkan dari sakit penyakit, dari sakit keras yang ia alami. Tuhan kok malah memanggil mereka pulang ke pangkuannya. Berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan mungkin masih banyak lagi respons dan jawaban Allah yang berbeda dengan doa dan harapan kita. Sahabat berita, ketika kita menghadapi situasi tersebut, apa yang kita lakukan? Secara manusiawi, kita bisa dan sangat bisa, sangat mungkin untuk marah dan kecewa. Tapi ternyata ada respons manusiawi lainnya yang dapat kita tunjukkan. Respons manusiawi seperti Maria. Tetap beriman bahwa Tuhan akan melakukan yang baik untuk kita. Mengapa Maria bisa seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan. Karena ia sangat mengenal pribadi Yesus Kristus. Tidak mungkin kita memiliki iman yang kuat kalau kita sendiri enggan mengenal Yesus lebih dalam. Tidak mungkin kita menjadi pribadi yang tidak gampang marah dan kecewa dengan jawaban Tuhan yang berbeda dengan harapan kita. Kalau kita sendiri malas untuk menjalin relasi dengan Tuhan dan menganggap enteng semua disiplin rohani yang dapat kita lakukan. Pengenalan akan Kristuslah yang membuat kita bisa siap terhadap segala respons Allah. Baik respons yang sesuai dengan bayangan kita, maupun respons yang tidak sesuai dengan bayangan dan keinginan kita. Jadi saudara, tunggu apa lagi? Kenalilah terus Kristus agar kita dapat memiliki respons iman yang baik
dan mengantar kita untuk menyaksikan mujizat Allah yang ajaib. Tuhan memberkati kita semua.